Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Bu, ceritain tentang Winnie the Pooh dong. Apa kalian tahu, ada teori yang mengatakan bahwa masing-masing karakter Winnie the Pooh memiliki penyakit mental yang berbeda-beda. Serius, Bu? Winnie the Pooh sang beruang mengidap gangguan makan, sehingga ia tidak pernah puas, walau seberapa banyak pun madu yang ia santap. Hah, masa sih, Bu? Sedangkan Piglet, sang babi kecil berwarna pink, mengidap gangguan kecemasan, yang mengakibatkan ia selalu nampak linglung, kikuk, dan mudah sekali panik. Kalau Tiger, Bu? Tiger sang macan loreng mengidap ADHD. Itulah sebabnya ia sangat aktif bergerak. Ya juga ya, pantas saja nggak ada capeknya lompat sana-sini terus. Macan kok lompat? Iya, ekornya kan kayak per gitu. Eeyore sang keledai abu-abu mengidap depresi, makanya ia terlihat tidak bersemangat menjalani hidupnya. Suram. Christopher, sang tokoh utama dalam kartun Winnie the Pooh itu sendiri, juga mengidap skizofrenia. Dan yang seperti kalian bisa tebak, semua karakter Winnie the Pooh hanya teman khayal Christopher semata. Jadi, Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Bu, ceritain tentang Pokemon dong. Kalian tahu nggak? Ada satu episode terkutuk Pokemon yang ditayangkan di televisi Jepang pada tanggal 16 Desember tahun 1997. Maksudnya? Dalam episode yang berjudul Electric Soldier Porygon itu, memperlihatkan banyak sekali adegan ledakan terang dengan kombinasi warna merah dan biru secara cepat. Terus, Hal inilah yang menjadi pemicu dilaporkan lebih dari 635 orang anak mengalami kejang epilepsi mendadak dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Separah itu? Ada pula kutukan lain yang terdapat dalam game Pokemon Red and Green berjudul Lavender Town yang dirilis Nintendo pada tahun 1998. gimana tuh, Bu? Konon katanya, lagu soundtrack dari game ini menyebabkan kasus anak-anak asal pada masa itu. Serem banget. Lagu ini berfrekuensi tinggi, sehingga anak berusia 7-12 tahun yang tidak kuat mendengarnya akan mengalami gangguan mental sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Astaga, padahal ini kartun anak-anak. Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat, kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki, lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus? Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki, tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. Buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang ingin ditanyakan? Seingatku dulu pernah ada kartun bayi lucu deh. Judulnya... Rugrats. Kartun Rugrats sudah tidak ditayangkan di Indonesia sejak tahun 2008. Kenapa, Bu? Rugrats memiliki teori kelam, di mana seluruh bayi dalam kartun tersebut sebenarnya telah meninggal. Apa? Mereka semua hanyalah imajinasi dari anak perempuan berusia 3 tahun yang mengidap skizofrenia bernama Angelica. Masa sih? Karakter Chucky meninggal bersamaan dengan ibunya. Itulah sebabnya ayahnya, Chas, terlihat gugup sepanjang waktu. Terus? Tommy juga, makanya ayahnya selalu berada di ruangan bawah tanah untuk membuatkan mainan bagi putranya yang tidak pernah memiliki kesempatan hidup. Si kembar? Phil dan Lil oleh ibu kandungnya sendiri. Karena Angelica tidak tahu jenis kelaminnya, jadi ia menciptakan keduanya. Serem. Cynthia, ibu Angelica, juga meninggal akibat Angelica kemudian menamai boneka Barbie-nya dengan nama yang sama dengan ibunya. Oh, pantas bonekanya selalu dibawa kemana-mana. Angelica sendiri mengikuti jejak ibunya menjadi seorang dan meninggal dunia pada usia 13 tahun. Astaga. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan?
Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan. Itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Heeh. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpam sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya sang ibu sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Pelajarannya sudah selesai, apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mateng. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masya tidak pernah muncul di film tersebut. Pelajaran kita sudah selesai, kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow benar, Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai, sekarang yang buka kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu.
sih ibu, jangan nakutin lah. Juliet, Hah? Ini beneran bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Ros dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib opa gimana bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya itu hanya dalam angan opa semata. Astaga,